Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi di kuliah Matematika Komputasi Lanjutan ya, di pertemuan yang ke-6 ya. Ini pertemuan yang ke-6, nanti kita masih ada satu lagi sebelum UTS minggu depan dari Senin sampai Jumat ya. Itu udah jadwal UTS. Jadi untuk itu nanti kita jadwalkan satu hari sebagai pengganti. Nanti di pertemuan ketujuhnya akan diberikan minimal kisi-kisi, kemudian diskusi dari materi 1 sampai 6, kemudian bisa juga nanti saya berikan latihan ya, tergantung nanti situasi dan kondisinya. Oke, di pertemuan kali ini kita masih juga membahas tentang teori bilangan ya. Terakhir kemarin kita bahas tentang aritmatika modulo, yang pada dunia komputasi ini digunakan salah satunya untuk pengacakan pesan ya. Jadi suatu pesan rahasia bisa diacak secara sederhana menggunakan modulo ya. Jadi nanti banyak sistem-sistem keamanan komputasi algoritmanya menggunakan modulo seperti RSA, ElGamal, dan lain sebagainya ya. Jadi modulo itu untuk pengacakan pesan. Jadi kalau misalnya masih bingung, bisa dibuka juga video sebelumnya bagaimana nanti suatu pesan sederhana bisa diacak dan akan membingungkan penyadap ya atau hacker ya, atau penerima yang tidak sah ya. Oke, ini konsep modulo. Jadi secara teori seperti ini, suatu A, modulo itu berarti sisa ya. Reminder aja sebenarnya. Yang penting Anda tahu konsep teorema Euclid. Jangan lupa bahwa dua bilangan itu akan selalu bisa dinyatakan dengan Euclid ya. Jika kita punya 13 dan 5, maka kita bisa memilih bahwa 13 itu bisa dinyatakan berapa kali 5 dan ditambah sisanya. Jadi ini pembagian bersusun biasa. Sehingga kita bisa buat Euclidnya adalah 13 bisa dinyatakan sebagai 2 kali 5-nya ditambah 3. Seperti ini ya. Nah, jadi ini namanya Euclid, teorema Euclid. Kalau tidak suka dengan A sama dengan M tambah A, M kali Q tambah R ya. Langsung saja ke contoh. Nah, pada saat teorema ini diulangi terus, jadilah algoritma Euclid. 5 dan ini 3. 1 kali 3 tambah 2. Kemudian di sini ada 3 lagi. Dan 2. Sisa 1. Kemudian ini 2 sama dengan 2 kali 1. Satunya diambil dari sini. Sisanya 0 ya. Nah, jadi gabungan dari teorema-teorema Euclid itu namanya algoritma Euclid ya. Algoritma Euclid. Fungsinya adalah untuk mencari FPB. Jadi FPB-nya terlihat bahwa sini FPB dari 13 dan 5 itu adalah 1 ya. Karena sisa terakhir yang pembagi terakhir yang sisanya 0. Nih. 0. Jadi kapan dia berhenti? Pada saat sisanya 0 ya. Nah, ini salah ya. Ini harusnya 1 ya. FPB-nya 1. Nah, pada saat FPB 1, maka sebanyak sistem keamanan, algoritma sistem keamanan itu mensyaratkan nanti FPB dua bilangan yang menjadi kunci atau dua bilangan yang menjadi
suatu sistem itu bekerja, misalnya A dan B, itu banyak disyaratkan menjadi satu. Nah, kenapa dia satu? Syarat dari fungsi yang kemarin. Jadi, pada saat kita mengirimkan pesan dari asli, ini asli menjadi teracak-acak, untuk menjamin dia akan balik lagi, bisa diterjemahkan, itu harus ada konsep FPB. Jadi untuk dia bisa tiket pulangnya, gitu ya, tiket pulangnya agar suatu sistem ini bisa jalan, itu adalah menggunakan FPB sama dengan 1. Jadi perlu pengecekan ya. Apa syaratnya Anda bisa balik? Cek FPB-nya 1 ya. Apa syaratnya bisa balik? Harus ada surat rapid misalnya kan. Nah, itu kan syaratnya ya. Sama dengan suatu sistem keamanan. Dia akan bisa lagi diterjemahkan sistemnya, pesannya pada saat FPB-nya harus dijamin 1 ya. Oke, itu. Kemudian nih kemarin ya lagi, jadi kembali ke modulo. Kalau tadi Euclid-nya kita sudah tahu, maka sisanya itu adalah modulo ya. Nah, fungsinya kemarin untuk mengacak pesan. Nah, berikutnya itu ada, jadi kalau kita ulang lagi, 23 modulo 5, karena sisa 3, 23 modulo 5 sama dengan 3, sisanya 3, 27 modulo 3, 0 gitu ya. Ini terjemahan dari Euclid-nya. Berikutnya adalah kongruen. Kongruen juga sudah kita bahas kemarin. Artinya modul sisa-sisa ini akan tak berhingga banyaknya. Sisa ini akan infinity ya, tak terhingga. Di sisa 3 itu bisa berasal dari 38 modulo 5, bisa juga berasal dari 13 modulo 5 ya. Dan banyak yang lain. Jika 38 mod 5, nanti tolong dibagi ya. Cari sendiri nih, bener dak 38 modulo 5, 3 sisanya. 3. Nanti saya buat 3 pada modulo 5 juga 3. Jadi dia akan punya banyak nilai ya, tidak tunggal. 8 modulo 5 juga 3. Dan banyak lagi, bisa saya buat 1.000.008. Nah, Anda bayangkan nanti kalau kita buat 1.000.000.8 dan sebagainya ya. Modulo 5 juga pasti 3 ya. Yang penting sisanya 3. Nah, yang membuat sisa 3 sebanyak ini itu karena sifat dari modulo 5 ya. Jadi kalau kita buat fungsi, ini kita kasih kawannya 3, maka banyak pasangannya 38, 3 sendiri 8, 1.000.008 yang kita tulis itu. Jadi dia akan tepat dipasangkan ke sini. Dia berupa fungsi, masih fungsi, tapi fungsi yang tidak memiliki inverse, ini tidak bisa dibalik ya. Karena kalau dibalik dia bukan berupa fungsi lagi, bercabang ya. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah fx sama dengan x modulo 5 ya. Fx sama dengan x modulo 5. Jadi kalau kita inputkan 38, sisa 3, inputkan 3, sisa 3, inputkan 8, sisa 3, inputkan 1.000.008 juga sisa 3. Nah, ini namanya konsep kongruen. Beda nilai, beda apa ya? Kongruen ini dengan sama dengan itu hampir mirip ya. Sama dengan sama nilai, sama bentuk ya. Kalau kongruen sama nilainya. Bentuknya beda, ada 38, 38, tapi hasilnya kan nilainya sama, yaitu 3. Oke, itu kongruen. Nah, fungsinya tadi untuk lebih mengacak-ngacak lagi ya pesan-pesannya, sehingga hacker akan menjadi lebih bingung ya. Dia harus mencoba satu-satu atau dia menggunakan teknik matematika tertentu, nanti bisa dipecahkan juga. Nah, dia basicnya kemana dia. Kalau coba-coba berarti dia pakai percobaan satu-satu ya, tidak menggunakan teknik apapun.
Atau bisa juga dia menggunakan serangan matematis. Ini kongruen. Nah, Pak, simbolnya garis 3 ya. Jadi bisa ditulis. Oke. Jadi kalau kita punya 17 kongruen kedua modulo ini, berarti 17 sama dengan 2 ditambah 5 kali 3 ya. Pada modulo 3. Ini sifat-sifat kongruen ya. A kongruen pada B sama dengan, jadi 7 dan 2 itu sama ya. Coba kita lihat cara penulisannya. Nah ini 38 modulo 5. Tolong diperhatikan yang ini. Mempunyai hasil yang sama. 38 dan 13. Dari dua kenyataan ini kita bisa tuliskan bahwa 38 kongruen 13 pada modulo 5 ya. Nah, 38 kongruen, bacanya kongruen. Sifatnya adalah 38 kongruen dengan 13 dalam modulo 5, misal AB bulat M lebih besar 0, maka A kongruen ke B jika M habis membagi A kurang B. A kurang B itu pasti habis ya, sifatnya. Berarti 38 kurang 13 itu ada berapa itu? 25 ya. 25 pasti habis dibagi oleh 5. Kongruen. Oke. Nah, ini 17 kongruen pada 2. Kongruen 2 pada modulo 3, berarti 17 pada modulo 3 sisa 2 juga, 2 pada modulo 3 juga sisa 2. Min 7, ini hati-hati ya, negatif. Kemudian 23 modulo 5, sisa 3 juga ya. Nah, berikutnya ada teorema-teoremanya. Nah, ini biasanya tidak begitu suka ya. Mana tadi? Nah, teorema kongruen. Jadi kalau kita punya A kongruen B pada modulo M dan C itu sembarang, bulat ya, bilangan bulat sembarang bilangan bulat, maka sifatnya adalah A tambah C sama dengan kedua ruas ditambah C, boleh dikalikan, boleh dipangkatkan, boleh. Jadi tambah, terus kali, terus ini ya, kepangkatan. Dengan syarat bulat tak negatif. Nah, bagaimana caranya? Biasanya anak aplikasi applied ya, bisa ambil langsung angka ya. Dicoba-coba, hasilnya akan sama. Jika A kongruen ke B modulo M dan C kongruen ke D modulo M modulonya sama, maka bisa dijumlahkan kedua modulo dan bisa dikalikan. Bagaimana dengan selain itu? Tidak bisa ya. Jadi pembagian nanti tidak dikenal di modulo, yang ada nanti inverse ya. Ini di modulnya kelewatan inverse. Silakan kita boleh diskusi lagi tentang inverse ya. Akan saya carikan. Kemudian langsung kita ke contohnya. 17 modulo 2. Saya katakan tadi bahwa kalau ada seperti ini menurut cara 4, jika kita mau tambahkan dengan 5, boleh 2 ruas tambah 5 dia akan sama, ataupun dikali 5. Oke juga. Kemudian kalau ada dua kongruen seperti ini boleh ditambah dan boleh dikali. Nah, coba ini ada satu pertanyaan, bagaimana kalau dia dikurangkan? Apakah dia berhasil atau tidak ya? Suatu modulo dikurangkan. Kita cek. Misalnya saya mau buat 17 dan 2 ini dikurangkan ya. Apakah berhasil? 17 sama dengan 2 modulo 3 ya.
Jadi hati-hati kalau dia tidak dituliskan berarti dia bukan merupakan sifatnya. Kita kurangkan dengan 1, kurangkan dengan 1. Harusnya jadinya 16, 1 modulo 3. Nah, kita cek apakah benar 16 itu kongruen ke 1. Di 16 dibagi dengan 3, itu hasilnya 5 ya, 5, 15. Sisanya 1 ya. Jadi benar ya, atau boleh juga pakai sifat 16 kurang 1 A kurang B tadi. 16 kurang 1 itu 15 dan 15 pasti habis oleh 3. Berarti ini boleh ya, tambah kurang boleh, ditambah dengan bilangan negatif. Karena sembarang bilangan bulat ya. Sembarang bilangan bulat berarti termasuk bulat yang negatif. Oke. Ini nanti kita akan banyak latihan lagi di situ. Teorema 4 tidak memasukkan operasi pembagian pada aritmatika modulo karena jika kedua ruas dibagi dengan bilangan bulat, maka kekongruen tidak selalu dipenuhi ya. Jadi dibagi tidak boleh. 10 bagi 2, 4 bagi 2 tidak boleh. Ini ada sifat inverse. Nah, ini kelewatan inverse-nya ya. Saya juga lupa nih rumusnya apa. Nanti dicari ya. Nah, ini selanjutnya adalah kekongruenan linear seperti pada persamaan. Ada persamaan linear, maka di sini ada kekongruenan linear. Artinya kalau persamaan linear kita akan punya himpunan penyelesaian. Kalau di kekongruenan juga akan sama, kita akan punya himpunan penyelesaian yang penyelesaiannya bisa saja tidak ada, atau hanya satu, atau tak terhingga banyaknya. Nah, kongruen linear bentuknya AX, A kali X kongruen ke B pada modulo M. Nah, maka solusinya itu akan berbentuk seperti ini ya. Jadi AX sama dengan B modulo M, solusinya akan seperti itu. Nah, mungkin kita tanya gitu, dari mana dapatnya rumus seperti itu, solusinya. Ini dikembalikan dari ini ya, dari definisi kongruen itu tersendiri. AX berarti ini sama dengan AX tadi ya, bisa dikurang B yang akan membagi M ya. Jadi kalau sesuai sifat di atas, kongruen itu adalah kalau dia A min B, salah ya, bukan A min B. A kongruen ke B pada modulo M. Tadi di atas kita tahu bahwa A min B itu pasti terbagi ya, atau dibagi oleh terbagi habis oleh 5 ini ya. Artinya 5 kali sesuatu itu sama dengan A kurang B. Terbagi ya, 5 kali dari itu. Sehingga di sini juga kita punya dari sifat kekongruen ini AX kongruen ke B pada modulo M, berarti kita punya A X. Jika nanti kalau rumus solusinya lupa, tinggal dibangun sendiri. Min B sama dengan berapa kali M. Sehingga ini dapatnya AX sama dengan min B jadinya B plus KM. Sehingga X-nya akan kita dapatkan adalah B plus KM dibagi A. Sama ya. Jadi rumusnya tidak tiba-tiba muncul. K-nya bisa diganti dari 0, 1, dan seterusnya kan. Dan K min 1, min 2 yang menghasilkan X sebagai bilangan bulat. Jadi nanti solusi itu diambil yang X-nya bulat. Ini pada algoritma yang pertama. Jadi kita pakai algoritma ini, tidak semuanya diambil, hanya yang bulat, yang discrete kemarin. Discrete. Ini salah satu algoritma, karena ada algoritma yang lain yang biasanya lebih cepat.
Misalnya kita akan menentukan solusi dari 4x kongruen pada 3 modulo 9. Maka kita rubah jadi x sama dengan 3 ditambah perubahannya seperti yang tadi. Kita buat 4x dikurang 3 sama dengan berapa kali modulo 9. Berarti 4x sama dengan 3 ditambah k kali 9. Kemudian x-nya tinggal bagi 4 ya. 3 tambah k kali 9 dibagi 4. Nah, dimasukkan K0, K1, K2, K3, K5, K4. Harusnya dimasukkan juga ya, karena 01 nah, biasanya kalau saya lebih gampang menggunakan Excel ya. Salah satu cara. Misalnya kita mau cari 4x. Nah, langsung ambil aja rumusnya. X sama dengan 3 ditambah K9 ya. Nah, ini Excelnya kosong. Jadi K0, K1, K2, K3, K5. Walaupun nanti kalau ujian, ya tergantung ya ujiannya online atau tidak. Kalau online di kelas biasanya tidak menggunakan Excel. Bisa dicari sendiri ya. Oke, kita coba di Excel. Saya punya ini 4x, persamaan saya adalah ini yang terakhir. Jadi kita buat sheet aja yang K. Ini ada K. Ini ada X karena hanya membantu perhitungan. Oke, KX. K-nya tadi kita mulai dari 0. Kemudian 1. Nanti bisa juga min 1 ya. Ini sebanyak-banyaknya yang ingin sebenarnya. Boleh ya. Sehingga X kita itu adalah, kita buatkan rumusnya sama dengan dalam kurung 3 ditambah K kali 9 tutup dibagi 4 ya. 0,75 bukan bilangan bulat. Maka solusi kita itu ditemukan di 1, di 12, di 21, di 30 ya. Kalau di modul kita punya 3 dan 12 ya. 3 dan 12. Nah, kalau ditarik lagi ini banyak lagi ya. Ini sehingga solusinya bisa tak berhingga. Jadi setiap kelipatan di 5, 3, 1, 2. Setiap 1, 2, 3, 4. 4 yang berbeda dia akan jadi bulat. Nah, ini solusinya yang banyak ya. Solusinya di situ 3, 12, 21, 30. Atau kalau kita bisa tahu karakternya ini 3, 12, 21, 30. 3 kali berapa nih? 3 kali 1, 3 kali 4, 3 kali 7, 3 kali 10 ya. Berarti 4, 7, 10. 1, 4, 7, 10. Dia selisih 3 ya. Itu salah satu caranya mencari. Nah, kita cari sehingga didapat persamaan yang lainnya. Nah, contoh berikutnya misalnya kita ingin mencari kongruenan. Misalnya diberikan persamaan, ini sembarang ya, saya juga belum cek benar ada enggak persamaannya. 5x kongruen pada misalnya 7 modulo, kita mau pakai modulo 4. Jadi cara yang pertama kita harus merubah persamaan ini sehingga didapat x sama dengan ini dikurang 7 sama dengan berapa kali 4 K4 5x sama dengan K kali 4 boleh ini tambah 7 atau 7 ditambah kali 4 boleh. Sehingga x-nya sama dengan 7 ditambah K 4K K kali 4 dibagi 5.
adakah yang seperti ini? Maka kita bisa cek di Excel. Nika X untuk mempermudah ya, komputasi yang paling mudah. Dari 0, kemudian 1, sebanyak yang kita inginkan. Maka X-nya kita ambil dalam kurung 7 ditambah 0 kali K ya, kolom K kali 4 dibagi dengan 1,14. Nah, dapat juga. Jadi akan ditemukan 7 solusinya, ditemukan 11. Dan ini juga banyak tak berhingga ya, solusi dari sini ya. 3, 7, 11. Coba kita lanjutkan lagi. Kayaknya ini menarik. Ada 15 juga, ada 19, dan tak berhingga banyaknya ya. Nah, ini kalau saya ambil sampai 70 banyaknya. Kalau sudah pandai menggunakan VB bisa juga diprogramkan. 51, 55, 47, 43, 39, 35, 31. Pembagian dengan 5 ya. Oke. Wah, 26 menit ya. Lama juga. Oke. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini itu masalah mencari nilai X himpunannya yang memenuhi kekongruenan. Kemudian problem ya, teman mungkin ya, permainan orang Cina zaman dahulu. Walaupun zaman itu mereka belum mengenal kekongruenan dan modulo ya, di dalam konsep. Jadi banyak di buku teka-teki ya. Dia diminta bulat yang bisa bagi 5 sisa 3, yang bisa bagi 7 sisa 5, yang dibagi sebab 7 bilangan apakah X-nya gitu kan. Itu semacam teka-teki ya. Maka kita bisa buat formulasi kekongruenan X kongruen ketiga, kongruen kelima, kongruen ketujuh pada modulo yang diberikan. Sisa tadi 5 sisa 3, ini dibagi 7 sisa dibagi 11 sisa 7. Ini model soalnya. Maka menurut Chinese-Remainder Theorem, nah ini kan, kemudian harus dijamin nih sehingga FP M1, M2, Mn hingga kalau tidak satu tidak bisa diselesaikan. Jadi nanti kalau pembukaan harus yang saling prima ya, relatif prime ya. Maka punya ya tadi kan dari sini kan gini sama dengan 5K1 kan. Sehingga kalau 3-nya saya tendang ke sebelah sana jadinya 3 tambah 5K1. Namanya juga memodifikasi ya. Di sini yang kedua kita punya 3 tambah 5K1 sama dengan, karena X ya. Dari sini juga kita dapat X. Jadi kita rubah semuanya ke dalam X ya. Yang tadi kan X juga nih. Ini diganti, ini X-nya.
dengan yang baru 3 tambah 5 K1 modulo 7, sehingga diperoleh K1 sama dengan 6 modulo 7. Nah, dapatnya dari mana nih? 6 modulo 7 K1. Atau K1 sama dengan 6, 7 K2. Nah, ini yang harus ditanyakan dari mana. Dari 3 ditambah 5K1 itu kongruen ke 5 pada modulo 7. Nah, sehingga kita punya, ini saya ambil 5K1, saya kurangkan, jadinya biar habis ya, kurang 3, 2 modulo 7. Sehingga K1-nya adalah 2 kali 5 inverse. Nah, ini nih konsep yang hilang. Inverse dari 5 pada modulo 7. Yang membuat. Jadi, dengan kata lain nanti kita bisa ambil bahwa 2 kali 5 modulo 7 ini sama dengan 6 tadi ya. Salah satunya. Nah, kemudian nanti ditanya ya. Oke. Ini belum selesai. Tadi masalahnya di situ. Di analisis. Sehingga nanti kita dapat bilangannya adalah ya 3, 4, 8. Kemudian ada bilangan prima. Ini bilangan prima, bilangan positif lebih besar dari 1 disebut prima jika pembaginya hanya 1 dan P itu sendiri. 2 disebut prima karena 1 dan 2. 3 hanya 1 kali 3. 10 tidak prima karena 1 kali 10 dan 2 kali 5. Ada faktor lain. Nah, ini faktor prima. Tes prima bisa menggunakan ini atau menggunakan teorema Fermat. Nah, ini ya. Ini nanti ada prima yang besar, kita tidak bisa lagi menentukan itu prima atau tidak. Yang bisa menentukan itu kan adalah sistemnya atau algoritma yang kita bangun. Sehingga kita nanti perlu membangun algoritma pengecekan bilangan prima. Jadi pada saat menginputkan bilangan, nanti sistem akan mengeluarkan sendiri ini prima atau bukan. Jika prima lanjut, jika bukan, maka dia harus mencari prima yang baru. Oke, itu nanti kita akan lebih banyak diskusi saja nih di Zoom ya. Mudah-mudahan hari ini bisa kita zoomkan. Demikian penjelasan singkat di video pembelajaran kali ini. Minggu depan kita akan ujian. Demikianlah. Silakan disiap-siap bahan-bahannya ya. Nanti akan saya kasih kisi-kisinya juga sebelum hari Sabtu ya. Demikianlah kuliah hari ini, video kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.